Setelah 4-5 jam pencarian, hanya ditemukan keril teman saya bersandar di pohon dan sampai sekarang nggak ditemukan. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Setia. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe karena akan ada video-video baru yang bakal membuat kita merinding bareng-bareng. Oke guys, cerita kali ini datang dari seorang pendaki bernama Rangga asal Bogor yang akan membagikan pengalamannya ketika naik ke Gunung Salak tahun 2003. Mereka sempat mengalami suatu kejadian yang membuat mereka trauma dan mutusin untuk tidak akan pernah lagi melakukan pendakian sampai saat ini. Waduh, berat ini berarti. Semua nama dan tokoh di video ini sudah kami samarkan demi melindungi privasi para pelaku. Oke. Kejadian ini bermula ketika Rangga bersama 6 temannya hendak naik ke Gunung Salak. Nah, satu hari sebelum keberangkatan, salah satu temannya ada yang sakit. Jadi, dia tidak ikut dalam pendakian ini. Semula, Rangga dan teman-temannya mutusin untuk menunda perjalanan mereka. Tetapi salah satu temannya yang bernama Rudi tetap memaksa untuk berangkat. Di Sabtu pagi berangkatlah Rangga, Rudi bersama 4 temannya menuju ke base camp Gunung Salak. Setiba di base camp, mereka pun melakukan registrasi. Dan registrasi ini diwakili oleh Rudi, yang memang Rudi ini sudah sering melakukan pendakian dan lebih berpengalaman dibanding teman-teman yang lain. Petugas base camp nanya ke Rudi dan teman-temannya, "Kalian naik berapa orang?" 7 orang, Pak. Wah, ganjil ya? Nanti aja ya naiknya, tunggu ada barengannya biar nggak ganjil. Tapi Rudi ngomong di situ, "Nggak apa-apa, Pak. Kita udah biasa kok begini." Akhirnya petugas base camp itu pun ngizinin ke Rudi dan rombongannya untuk naik dengan catatan kalau nanti nemuin hal-hal ganjil di atas langsung turun aja. "Baik, Pak," jawab Rudi. Selesai melakukan pendaftaran sekitar jam 1 siang, berangkatlah Rangga bersama rombongannya dan pos demi pos pun mereka lalui. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan 3 rombongan pendaki laki-laki yang tampaknya adalah anggota Mapala dari alma mater perguruan tinggi yang berbeda. Ketiga Mapala itu pun menyapa rombongan Rangga dan Rudi. "Mas, naik bertujuh ya?" "Iya, Kak." "Oh, kebetulan kita juga cuma bertiga. Gimana kalau kita gabung aja biar nggak ganjil?" "Oh ya, boleh Mas," jawab Rudi. Mereka pun bergabung menjadi satu kelompok. Sehingga jumlah mereka sekarang menjadi 10 orang. Setelah saling sapa, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampailah tiba waktu asar. Rangga dan rombongannya pun beristirahat di pinggir jalur pendakian sambil melaksanakan sholat asar. Anehnya, di saat rombongannya Rangga melaksanakan sholat asar, ketiga pendaki tadi pamit untuk jalan duluan. Sehingga tampak seakan-akan ketiga pendaki itu menghindar setiap kali Rudi dan teman-temannya melaksanakan sholat. Dan yang anehnya lagi, di saat Rudi dan rombongannya hendak mencari sumber air minum, ketiga pendaki tadi sama sekali nggak membutuhkan air. Kalau di Gunung Salak, semakin ke atas akan semakin sulit untuk mendapatkan air minum. Setelah Rangga dan rombongannya selesai melaksanakan sholat,
Ketiga pendaki itu pun barulah kembali bergabung dengan rombongannya Rangga. Sampai tibalah mereka di Kawah Ratu. Rombongan Rangga dan 3 pendaki tadi mendirikan tenda dan bergabung dengan rombongan lain yang ada di situ. Rangga dan rombongannya mendirikan 2 tenda, sementara 3 pendaki tadi mendirikan 1 tenda, dan tendanya pun kecil, hanya berkapasitas 2 orang. Lalu Rudi pun menawarkan sama ketiga pendaki tadi, kalau nggak muat, gabung aja di tenda kita. Lalu pendaki itu pun jawab, nggak usah mas, kita juga paling begadang nanti malam, nggak tidur. Sambil beristirahat, semua rombongan yang ngecamp di situ memasak mie instan secara bersama-sama atau kolektifan lah begitu. Rudi dan rombongannya memberikan 7 bungkus mie instan ke rombongan pendaki yang hendak memasak tadi. Dan ketiga kakak pendaki itu pun memberikan 3 bungkus mie instan mereka melalui Rangga untuk ikut dimasak bersama-sama. Setelah mie instan siap disajikan, pendaki yang bertugas memasak hanya menghidangkan 7 porsi ke rombongannya Rangga. Padahal mereka semua beranggotakan 10 orang. Rangga pun bingung di situ. Lalu ngomonglah dia sama ketiga pendaki tadi. Loh kak, kakak nggak makan? Ya udah, kalian aja. Kita mah gampang. Tadi juga udah makan kok sebelum naik. Setelah makan, Rudi dan rombongannya membuat api unggun di depan tenda mereka. Tengah malam, di saat rombongan Rangga dan teman-temannya sudah beristirahat, salah satu temannya, sebut saja namanya Dito, dia membuka tenda dan melihat ke arah 3 pendaki tadi yang tengah duduk di depan api unggun. Bayangan api unggun itu jelas terlihat, tapi bayangan ketiga pendaki tadi sama sekali tidak ada. Lalu kembali dia menutup tendanya. Sambil terus kepikiran, kok aneh ya? Karena masih penasaran, sekali lagi Dito membuka pintu tendanya. Di saat Dito membuka pintu tenda, tiba-tiba ketiga pendaki itu serentak menoleh ke arah Dito dengan tatapan yang datar dan tanpa ekspresi sama sekali. Mereka pun ngomong ke Dito, "Kenapa? Udah tidur sana." Sontak Dito pun merinding seketika dan langsung menutup tenda sambil berusaha untuk tidur. Keesokan paginya, setelah beres-beres tenda dan semua perlengkapan, Rangga bersama rombongannya berencana untuk langsung turun menuju base camp. Karena di hari Seninnya mereka harus kembali untuk beraktivitas. Tapi ketiga pendaki tadi nyaranin, "Udah lanjut aja, dikit lagi kok hampir ke puncak kita." Di situ Rangga bersama rombongannya tetap mutusin untuk langsung turun. Akhirnya turunlah mereka bersama ketiga pendaki tadi. Di tengah perjalanan, rombongan Rangga bersama ketiga pendaki tadi nemuin persimpangan. Jalur sebelah kiri adalah jalur resmi pendakian dan jalur sebelah kanan adalah jalur lama yang jarang digunakan. Karena jalur itu adalah jalur yang sering digunakan oleh para ranger dalam melakukan evakuasi. Nah, ketiga pendaki tadi ngomong ke rombongan Rangga, "Kita balapan yuk sampai bawah. Siapa yang nyampe duluan, kita traktir makan di warung yang ada di bawah. Tapi biar nggak ganjil, salah satu dari kalian ikut kami." Di situ Rangga menolak. "Nggak usahlah kalau harus misah-misah." Tapi ternyata Rudi tertarik dengan ajakan mereka. Dia pun menawarkan diri. "Ya udah, saya aja deh yang ikut."
Beneran Mas, mau ikut kita? Iya, kata Rudi. Lalu Rudi pun mengikuti ketiga rombongan tadi. Dan Rangga bersama keenam temannya turun melalui jalur resmi pendakian. Setelah jalan beberapa saat, tibalah Rangga bersama rombongannya di base camp. Mereka pun mampir di sebuah warung yang ada nggak jauh dari base camp itu, sambil ngopi dan makan makanan ringan. Rangga dan teman-temannya menunggu Rudi yang ikut bersama ketiga pendaki tadi. Setelah menunggu beberapa saat, Rudi belum turun juga. Rangga pun mulai gelisah dan sesekali berdiri sambil melihat ke arah jalur pendakian. Melihat Rangga yang tampak gelisah dan bingung, bapak pemilik warung pun nanya ke Rangga, "Kenapa Mas? Dari tadi kalau saya perhatiin, Mas kayaknya bingung." "Iya Pak, saya lagi nunggu teman saya, belum turun-turun juga." Bapak warung itu pun kaget. "Loh, emang temannya kemana? Kok bisa misah-misah?" "Iya Pak," ceritalah Rangga ke bapak warung dari awal kejadian sampai mereka terpisah. Setelah diceritain sama Rangga, bapak warung itu pun langsung menuju ke base camp dan melapor ke petugas base camp. Dan salah satu petugas base camp langsung nyamperin Rangga dan nanya awal kejadian dan di mana posisi mereka sebelum terpisah. Gak lama kemudian, 5 orang ranger langsung berangkat naik ke gunung itu untuk melakukan pencarian. Di situ Rangga bingung, kok pada panik ya? Akhirnya bapak pemilik warung itu pun cerita ke Rangga, kalau di situ memang sering ada pendaki yang diajak oleh sosok pendaki lain untuk ikut bersama mereka, terutama yang berjumlah ganjil. Dan ketiga pendaki itu pun mereka juga korban dari ajakan makhluk-makhluk penggenap di gunung itu. Tapi itu juga tergantung dari nasib dan keadaan mereka. Mungkin ketika itu Rudi dari awal pendakian dia bersikap menantang dan mengabaikan saran dari pihak base camp agar jangan naik dulu dan menunggu pendaki lain agar nggak ganjil. Setelah pencarian dilakukan, ranger dibantu oleh tim SAR, mereka hanya menemukan tas Rudi yang tergeletak di bawah sebatang pohon. Sampai di hari terakhir pencarian, Rudi belum juga ditemukan. Nah, setelah tiba di rumah, di saat Rangga lagi beres-beres tas carrier-nya, dia menemukan sebungkus mie instan yang berbeda dari mie instan yang pernah dia lihat. Karena warna bungkusnya sudah mulai pudar. Setelah diperhatikan, ternyata pada bungkus mie instan itu tanggal expirednya tertulis tahun 1983. Nah, temannya Rangga yang kemarin sakit, di saat mereka ketemu di tempat tongkrongan, tiba-tiba ngomong, "Emang kenapa sama Rudi?" Di situ Rangga kaget karena sebelumnya belum ada salah satu teman mereka yang memberitahukan tentang keadaan Rudi yang sampai kini belum ditemukan. Ternyata Rudi sudah terlebih dahulu datang ke mimpi temannya tadi untuk berpamitan. "Aku pulang duluan ya, nanti teman-teman juga akan nyusul." 1 minggu setelah pendakian, orang tuanya Rangga ngomong ke Rangga, "Gak, tadi ada yang nyariin kamu." "Siapa Bu?" "Itu teman kamu, kayaknya pernah kesini deh, tapi dia pakai jaket. Kayaknya sih mau naik gunung. Dia nanyain tasnya. Ibu bilang ibu nggak tahu." Di saat proses pencarian berlangsung, tasnya Rudi memang disimpan oleh pihak base camp sebagai barang bukti. Dan sejak kejadian itu, teman mereka yang bernama Rudi tadi
benar-benar dinyatakan hilang dan hingga kini belum juga ditemukan. Akhirnya, Rangga bersama 6 teman pendakian lainnya mengalami trauma akibat kejadian itu, dan mereka mutusin untuk tidak lagi melakukan pendakian sampai saat ini. Oke guys, itu tadi pengalaman pendakian Rangga bersama 6 temannya ketika mendaki ke Gunung Salak tahun 2003. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari kisah tadi. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi